Pro 1 RRI Cirebon. Cirebon sore ini. Cirebon sore ini. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat sore pendengar Jaksa Menyapa, kembali bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 2 Maret 2023 sampai nanti jelang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa gabung ke 02318493259 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp ke 081324951935. Dan siaran Pro 1 di Jaksa Menyapa ini juga disiarkan live Instagram Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon ya. Dan kita sudah hadir di studio Pro 1. Ini ada Bapak dan Ibu Jaksa. Yang pertama ini ada Bapak Anwar Hendra Ardiansa SHMH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Nono ya. Betul. Apa kabar Pak Anwar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun cuacanya mendung-mendung gini harus tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat dong. Oke, kemudian ada Ibu Fitri Ayu Respani. Ini saya suka ketukar sama Ibu Fitri Ayu Respani SH. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cuman agak-agak mendung jadi suara agak-agak sumbang gitu kayak kedangdut gitu ya. Iya, dan tentu Pak Anwar dan Ibu Fitri ini adalah jaksa fungsional bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Dan sore hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang sebetulnya ya kayaknya hampir tiap hari itu ada gitu di media sosial, di internet begitu ya. Terkait dengan narkotika. Ada juga yang menyebut dengan psikotropika, zat adiktif. Wah, macam-macam deh pokoknya. Istilahnya macam-macam. Nah, kita akan bahas dampak buruk narkotika, psikotropika, zat adiktif dan lain sebagainya bagi remaja. Nah, kira-kira kenapa Kejaksaan Negeri pengen ngangkat ini nih? Ada isu apa nih sehingga Jaksa Menyapa sore hari ini kita bahas tema ini? Baik. Mungkin dari Pak Anwar dulu, silakan. Baik, terima kasih. Awal mula kami mengadakan ini sosialisasi atau Jaksa Menyapa dengan tema dampak buruk narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi remaja berkaitan dengan semakin maraknya peredaran dan pecandu atau penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Cirebon. Dari data kami yang masuk dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon terdapat 72 perkara narkotika pada tahun 2022. Wow. Dari 500 perkara yang kita tangani. Artinya 15% dari seluruh perkara yang kita tangani adalah perkara narkoba. Oh, oke. Jadi gitu. dari 500 perkara 72-nya itu kasus narkoba ya. Iya, artinya kan ada peningkatan dari setiap tahun. Kenapa kok ini meningkat? Akhirnya kan kita melakukan sosialisasi. Di samping itu pula bukan hanya di Jaksa Menyapa juga, kita juga ada jaksa masuk sekolah juga kita memberikan materi terkait masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Harapan kami dengan melakukan ini bagi remaja, terutama bagi anak sekolah ini, untuk menghindari atau jangan mencoba-coba terkait masalah narkoba gitu. Di samping ada ancaman pidananya, itu juga ada nanti semacam punishment dari guru segala macam. Nah, kita juga akan mengenalkan terkait Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana ajas domitilis dari jaksa. Jadi di situ nanti ada penyelesaian tidak melalui persidangan untuk pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial begitu mungkin. Walaupun mungkin ada catatan-catatan ya. Ada syarat-syarat khususnya yang harus dipenuhi oleh salah satu pecandu. Nanti kita akan bahas. Tapi Siap. ini saya ke Ibu Fitri dulu nih, Bu Fitri.
tadi kan disebutkan ya ada 72 perkara narkoba yang ada yang sudah ditangani di 2022 itu terkait dengan narkoba. Ini emang kebanyakan remaja atau gimana sih? Kalau untuk tersangkanya gitu yang masuk sebetulnya sih variatif gitu. Sebetulnya tidak semua memang kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun. Hanya memang kenapa sore hari ini lebih terfokus kepada remaja karena beberapa waktu lalu kita juga menemukan ada beberapa yang di tahun 2023 ini pelakunya ternyata masih di bawah umur seperti pelaku itu. Ya, bukan pengguna ya? Iya, pelaku itu dalam artian kalau untuk penyalahgunaan narkotika ya selaku penyalahguna atau pecandu selaku pecandu seperti itu. Tapi kalau pengedar berbeda lagi. Itu mungkin tingkat pidananya nanti. Tapi maksudnya yang pengedar begitu ada nggak yang masih remaja gitu, usia muda gitu? Untuk tahun 2022 kita belum menemukan. Tapi sebelum tahun 2021 saya nanganin perkara anak-anak. Kebetulan kasus ganja kita lakukan diversi waktu itu. Tahun 2021 tapi ada upaya diversi berhasil, dia sebagai penyalahguna. Akhirnya ada penetapan hakim, akhirnya tidak melalui proses persidangan, yaitu dikembalikan kepada orang tuanya. Tapi diawasi betul-betul ya Pak ya? Betul-betul diawasi. Oke, baik. Nah ini terkait dengan ini kan karena kita bahas tuh terkait dampaknya bagi remaja ya. Mungkin Ibu Fitri bisa menyampaikan apa sih dampaknya bagi remaja? Mungkin kalau secara materi gitu ya, dampak buruknya itu sangat banyak, terutama kalau secara kesehatan yang kita lihat dulu. Pertama ya. Kesehatan pasti sangat berpengaruh ya. Pertama bisa jadi rusaknya susunan saraf gitu ya, karena memang itu kan ada yang mempengaruhi perilaku atau mungkin saraf-saraf tertentu gitu kan kalau menggunakan narkotika. Kemudian ada juga mungkin gangguan fungsi hati gitu. Kemudian ginjalnya juga bisa rusak. Lebih kepada kesehatan sih terutama ya. Kemudian yang paling terakhir ya bisa menyebabkan kematian ya ketika itu sudah sangat overdosis. Ya. Kalau udah overdosis ya kematian gitu. Itu betul. baru dari kesehatan saja. Ya, ada dampak lainnya mungkin. Kalau secara penanganan tindak pidana ya pasti orang yang sudah pernah dipidana akan punya catatan tersendiri di masyarakat gitu kan. Pasti nanti mungkin labelingnya tuh jelek gitu kan. Kalau ini orang pernah dipidana gitu kan, pernah dihukum apa, gitu kan, seperti itu. Mungkin kasus narkotika wah udah. Terus dampaknya kalau bagi remaja kalau misalkan sudah ada catatan dia sudah pernah dihukum akan sulit untuk istilahnya mencari pekerjaan karena di situ membutuhkan suatu catatan dari kepolisian, dari kejaksaan. Nah itu akan di backlist lah istilahnya. Jadi dampaknya itu sangat luas banget kalau misalkan sudah terkena suatu tindak pidana terutama narkotika itu akan sulit untuk mencari pekerjaan karena harus ada catatan kepolisian maupun kejaksaan ataupun pengadilan. Betul, pasti dicek dulu kan. Pasti dicek dulu. Ada riwayat pernah menggunakan narkoba apa tidak kan seperti itu. Salah satu untuk lamaran pekerjaan kan ada melampirkan SKCK misalkan atau minta surat ketetapan atau surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan bebas tidak pernah melakukan tindak pidana. Nah itu yang pentingnya itu. Termasuk ASN harus ada surat keterangan kesehatan kan? Ada juga. Bebas narkoba juga ada nanti. Begitu. Jadi ini tapi menurut saya bukan hanya remajanya yang memang harus tahu soal ini, orang tuanya berarti. Iya. Karena orang tua pasti nggak mau kan masa depan anak-anak ini juga. Gitu. Tidak bagus ke depannya. Untuk itu ya mari sama-sama kita awasi para remaja ini. Oke. Kalau terkait dengan narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif begitu terhadap sosialisasi terhadap anak-anak remaja, apakah juga kejaksaan punya peran di situ memang secara kontinu itu dilakukan? Jadi selain Jaksa Menyapa juga kemarin kita hari Senin kita melakukan sosialisasi terkait masalah kenakalan remaja, narkoba sama bullying juga di SMA Negeri 1 Susukan baru Senin kemarin ya berarti. Senin kemarin. Nah, hari Senin berikutnya, Senin depan itu akan ada kita pengumpulan OSIS, seluruh OSIS tingkat SMP se-Kabupaten Cirebon. Baru 1 minggu berikutnya lagi kita mengadakan sosialisasi jaksa masuk sekolah ke salah satu SMK swasta
di Kabupaten Cirebon. Ini image SMK itu biar agak sedikit membaik lah. Tawuran. Bapak dari SMK bukan? Saya lulusan SMK juga. Lulusan SMK. SMK juga. Lulusannya. Tapi dulu, zaman dulu kan nggak ada masalah narkoba. Tawuran gitu. Cuma paling tawuran pun hanya antar sekolah pas hari pas pulang sekolah aja. Oh gitu, berarti pernah ini Bu Fitri. Pernah Kebetulan tawuran. gedungnya di belakang sini. Oh gitu. Oke, baik. Nah, ini kan sosialisasi terkait narkotika ini kan sudah dilakukan oleh kejaksaan. Ada hal-hal yang menarik tidak yang ditemui di sekolah ketika melakukan sosialisasi terkait dengan narkoba? Mungkin pernah tanya jawab begitu dengan anak-anak remaja begitu. Mungkin dari Ibu Fitri dulu. Oke, kalau kemarin baru saja yang kita laksanakan seperti yang Pak Hendra bilang, itu mungkin sebetulnya untuk ke arah narkotikanya belum, tapi sudah hampir mendekati. Dalam artian gini, ada orang-orang atau anak-anak yang sudah mengenal obat-obatan yang sudah dilarang peredarannya itu secara bebas. Dalam artian seperti Trihex ya, Tramadol. kemudian Tramadol. Itu kan masuknya ke ini ya? Apa? Undang-undang Sediaan Kesehatan, farmasi. persediaan. Zat adiktif atau Zat apa? adiktif lainnya Ya. juga Zat masuk. adiktif ya? Iya. Jadi ditemukan ada yang menggunakan di belakang perpustakaan sekolah atau mungkin sepulang sekolah mereka menggunakan itu gitu. Jadi sudah sangat dekat. Itu kan awalnya pasti dari situ dulu. Setelah dicoba, oh ada efeknya ternyata, mungkin jadi obat tenang enak ya gitu kan. kan. Jadi Kecanduan kata lah orang gitu. ngefly apa ya seperti itu. Jadi akhirnya itu bisa meningkat kepada peredaran narkotika gitu. Karena memang zaman sekarang ya seperti ini tuh sepertinya tidak terlihat tapi sebetulnya sudah sangat dekat, apalagi sama remaja gitu ya. Dan orang tahu biasanya nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kadang juga kan kita temukan dalam sosialisasi itu kan kita tampilkan beberapa contoh, misalkan jenis-jenis narkoba kayak ganja. Iya. Kadang mereka itu partisipan kadang nggak tahu. Oh ini ya ternyata morfin seperti ini, sabu seperti ini. Apalagi yang ekstasi yang bentuknya pil kecil itu kadang mereka oh ini ya barangnya ya. Kadang nggak tahu gitu loh. Sehingga kita lakukan ini loh bentuknya seperti ini. Jangan sampai nanti terkecoh oleh temennya. Kadang kan suka ditawarin segala macam. Gini, saya lagi pusing nih. Ini minum obat. Obat. Nah, itu. Makanya akhirnya adalah oh ya gini. Jadi ada suatu kewaspadaan dini lah dari para siswa ini. Kalau misalkan dikasih seperti ini jangan boleh. Bentuknya seperti ini jangan boleh gitu loh. Iya. Kenapa anak remaja lebih banyak ke zat adiktif dibandingkan narkotika? Apakah karena terkait harga? Bisa jadi. Iya ya. Bisa jadi. Karena sediaan farmasi jenis kayak Trihex, Tramadol itu harganya sangat murah. 1.000, 2.000 satu pil dapat. Sedangkan narkoba kayak sabu 50.000, 100.000, apalagi ekstasi sudah jutaan sekarang malah harganya. Oke. Udah jutaan ya? Iya, satu pil itu. Aduh, ngeri juga sih ya. Ya. Tapi informasi itu tahu dari mana Bu Fitri? Dari gurunya atau dari anak bersangkutan? Pada saat Siswanya. itu kita ngobrol sama Ada tanya jawab gitu. Iya, ada tanya jawab gitu Gitu. kan. Terus gimana? Maksudnya mengaku gitu? Jadi pada saat itu sebetulnya sebelum kita masuk ke dalam masa-masa penyuluhan, kita biasanya ngobrol dulu dengan gurunya, karena di sekolah kan sekarang sudah ada forum pelajar sadar hukum. Forum pelajar sadar. Iya, FPSH. Aduh, saya orang Sunda agak susah ngomong F ya. P. Baliknya nanti ke P. Iya, jadi ternyata forum itu sangat bermanfaat di tingkat sekolah. Jadi mereka itu seperti penegak hukum tapi di tingkatan sekolah gitu kan. Kalau dulu zaman SD kan saya kenalnya dokcil gitu kan. Dokter cilik. Dokter cilik atau dokter kecil gitu. Sekarang ada ternyata forum penegakan hukum tapi di sekolah. Cuma gitu. Tingkat SMA baru tingkat SMA. Iya, baru SMP di tingkat belum. SMA. Oh, SMP belum ya? SMP belum. Jadi dari situ kita tahu. Semua iya. SMA di Kabupaten Cirebon. Yang kita tahu baru dua ya. Yang punya forum itu. Sebetulnya semua semua. Oke, baik. Saya coba undang untuk pendengar yang ingin bergabung boleh ya ke 0231849329 atau WhatsApp ke 081324951935 atau yang mungkin masuk ke Instagram Kejaksaan Negeri juga boleh nanti dibaca oleh Ibu Fitri. Tapi ini ada yang gabung dulu nih. Sebentar, ini dari Pak Hamdan di Beber. Pertanyaannya, dari data yang ada di Kejari Kabupaten Cirebon setiap tahun itu berapa banyak
menangani kasus narkotika. Tadi udah dijawab sih ya. Tadi dijawab. Yang imbasnya dihukum atau direhab. Apakah setiap tahun meningkat atau ada penurunan? Nah, ini ada poin yang memang harus dijawab sih dari siapa dulu? Boleh dari siapa? Boleh dari saya dulu deh. Emang dari setiap tahun tadi kan sudah kita jawab ya, sudah dari awal tahun 2022 Kejari Kabupaten Cirebon menerima 72 berkas perkara narkoba. Dari 72 berkas itu untuk saat ini belum ada yang pelakunya direhab. Jadi semua dipidana penjara. Pidana penjara karena memang pengedar. Pengedar dan dia menyimpan atau memiliki. Ataupun penyalahguna tapi tetap dipidana karena tidak ada tim asesmen segala macam yang memenuhi syarat untuk dilakukan rehab gitu. Oke. Jadi semuanya artinya kan ada peningkatan dari setiap tahun itu ada peningkatan. Dari data kami tahun 2021 kurang lebih ada 55 perkara, sedangkan tahun 2022 sejumlah 72 perkara. Artinya ada peningkatan signifikan, sekitar 10 atau 15%-an lah setiap tahun ada peningkatan. Makanya kami gencar melakukan sosialisasi terkait dampak dari narkotika ini ke masyarakat maupun kepada siswa sekolah. Jadi mencegah begitu ya, Bu? Untuk pencegahan. Kan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Betul. Kemudian Ibu Fitri. Kalau secara peraturannya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pak Hendra tadi, kita memang berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung RI nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara melalui rehabilitasi. Dan ini pendekatannya secara restoratif justice, artinya penyelesaiannya memang tidak dilakukan di dalam persidangan. Tapi sejauh yang saya ketahui dan saya dengar memang belum ada yang masuk ke kita yang dari 72 berkas itu kemudian ada yang direhab. Intinya seperti itu, karena persyaratan untuk rehab itu agak panjang dan juga tidak sembarangan, harus dilengkapi atau dipenuhi syarat-syaratnya. Harus ditempuh. Itu. Saya jadi penasaran sebetulnya. Ini kan untuk penyalahguna, hanya untuk penyalahguna kan, bukan pengedar begitu. Kalau untuk rehabilitasi ini batasannya perbuatan yang seperti apa untuk pengguna ini yang akan direhabilitasi atau akan melalui jalur hukum? Ada batasannya seperti apa, Pak? Sesuai dengan peraturan Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 ada kualifikasinya, Mas. Jadi semacam persyaratan lah untuk melakukan suatu pelaku tindak pidana narkotika itu bisa dilakukan rehabilitasi. Di antaranya adalah berdasarkan pemeriksaan lab bahwa yang bersangkutan positif menggunakan narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hasil penyidikan dari pihak kepolisian, ini pelaku ini tidak tersangkut atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Yang keempat, yang ketiga, tersangka tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika dengan barang bukti per hari itu tidak lebih, untuk sabu ya per hari adalah 1 gram, untuk ganja adalah 5 gram. Maksudnya gimana itu? Jadi kalau misalkan barang bukti yang ditemukan adalah di bawah 1 gram untuk sabu, itu bisa memenuhi syarat sebagai narkotika. Rehabilitasi. Ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 untuk batasan pengguna atau pemakai untuk per hari. Untuk sabu itu adalah perharinya adalah 1 gram, ekstasi 8 butir, heroin 1,8 gram, kokain 1,8 gram, ganja 5 gram, dan lain sebagainya. Ada lagi yang keempat, itu berdasarkan hasil asesmen terpadu. Berarti ada tim asesmen terpadu. Anggotanya itu adalah dari dokter, psikolog, penyidik dari BNN maupun kepolisian, dan dari jaksa. Jaksa juga masuk ya? Masuk juga dari tim TAT namanya, tim asesmen terpadu. Walaupun berkasnya kan belum masuk ke ini ya? Berarti masih dalam tahap penyidikan. Masih gitu? pra penuntutan. Jadi berkas sudah ke kami, sudah dikirim, kita melakukan penelitian. Ini bisa atau tidak dilakukan. Nah, itu syarat-syaratnya seperti itu. Terus ada lagi yang kelima adalah tersangka atau pelaku ini belum pernah menjalani rehabilitasi. Nah, terus yang terakhir ada surat jaminan tersangka atau pelaku menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Jadi ada proses jaminan dari keluarga bahwa ini bisa dilakukan rehab. Jadi ada 6 poin yang harus ditempuh dan itu nggak boleh
satu pun nggak boleh terlewatkan gitu. Oh, jadi harus semua itu Harus semua terpenuhi. Kalau misalkan, oke, yang pertama dia tertangkap tangan dengan barang buktinya misalkan sabu di bawah 1 gram. Tapi yang lain misalkan tim asesmen terpadunya menyatakan bahwa itu kan ada suatu laporannya nanti. Yang rekomendasinya seperti apa? Dari tim asesmen itu menyatakan bahwa dia pelaku ini belum layak untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, itu gagal nanti tim. Dilakukan rehabnya gagal. Jadi semua harus terpenuhi semua gitu. Absolut lah istilahnya. Iya. Sudah selesai apa itu poin-poinnya? Udah. Ada 6 itu. Yang 6 itu kan harus sama gitu. Ini saya nggak tahu nih, pertanyaan saya apakah rahasia atau tidak. Cuman kalau mohon dikoreksi kalau salah begitu, berarti saya masih belum paham begitu. Tadi kan harus dibuktikan juga bahwa per hari itu harus 1 gram atau 2 gram itu pembuktiannya gimana ya? Kita lihatnya dari pas tertangkapnya, ada barang buktinya ada berapa yang didapatkan pada saat itu. Iya, kalau misalkan barang buktinya untuk ganja misalkan lebih dari 5, misalkan 5 atau 5, sekian atau 6 gram aja sudah tidak memenuhi syarat untuk sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba. Begitu. Oke. Pada saat dia tertangkap dan ditemukan barang bukti pada diri tersangka itu, barang buktinya seperti itu di bawah dari ketentuan dari SEMA 04 tahun 2010 tersebut. Pernah direhabilitasi sebelumnya itu juga akan gugur ya? Akan gugur juga. Maka nanti akan diproses secara hukum. Betul. Oke, Bu Fitri mungkin ada tambahan. Kalau saya mungkin lebih kepada bagaimana persyaratan tersebut harus terpenuhi. Tadi kan Pak Hendra sudah jelaskan ya, poin 1, 2, 3 sampai 6. Nah, kalau di dalam poin kedua itu setelah proses penyidikan dia atau pelaku atau tersangka itu tidak termasuk dalam peredaran gelap narkotika. Artinya secara penelitian ya Pak ya, itu tuh kita melihat apakah sebelumnya dia itu mungkin awalnya sebagai penyalahguna, tetapi terkadang gitu yang saya temuin gitu kan di proses penanganan perkara, pada saat sudah dilakukan pemidanaan kemudian dia mengulang lagi, tapi tingkatnya berbeda. Jadi dia bukan lagi penyalahguna, tapi dia sudah pengedar. Nah, jadi poin tadi itu ke situ. Takutnya nanti malah lebih kepada barang bukti yang ditemukan ketika itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam SEMA tadi, itu berarti sudah kita duga atau patut diduga bahwa orang itu mungkin akan menjual belikan seperti itu. Ada kemungkinan gitu ya. Jadi levelnya agak bertambah lagi. Tadi poin-poin, ada satu poin juga yang tadi Ibu dan Pak Anwar sampaikan juga bahwa tidak terlibat peredaran jaringan gitu-gitu ya. Itu juga kan pasti prosesnya lama ya, penelitian kayak gitu ya, susah ya. Lama juga. Biasanya kalau itu biasanya di proses penyidikan. Di proses penyidikan sebelumnya kan. Itu lama ya biasanya. Tapi tidak ikut terlibat kan kalau kejaksaan ya. Kita terlibatnya pas penelitian berkas perkara saja. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang kita ngasih petunjuk ke penyidik supaya untuk digali bener nggak ini ada nggak jaringannya. Siapa tahu bener ada jaringannya kan tidak bisa kita lakukan rehabilitasi gitu. Oke. Saya bacakan dulu WhatsApp ini entah dari siapa nih. Bagi pengguna sejenis obat-obat terlarang yang tergolong ke jenis narkotika hasil olahan sendiri, racikan gitu maksudnya mungkin ya. Apakah cara-cara rehabilitasinya sama dengan jenis narkotika pada umumnya? Yang dimaksud olahan semacam lem atau kecubung? Beda lagi nih. Beda lagi nih. Gak apa-apa, yang penting Ibu Fitri bisa ketawa. Silakan ditanggapi. Boleh. Kalau untuk yang disebutkan tadi sebetulnya mungkin bahasa lebih tepatnya itu bukan narkotika olahan ya, tapi karena itu lebih ke bahan alami tapi yang punya efek mungkin hampir sama dengan narkotika, tapi itu nggak masuk ke dalam jenis-jenis narkotika maupun psikotropika. Iya. Berarti kecubung nggak masuk ya? Ya? Enggak. Kalau itu kan kalau orang zaman dulu biasanya supaya agak-agak keleyengan pakai kecubung. Tapi memabukkan. Beda halnya dengan kayak semacam narkotika sintetis ya. Kayak misalkan gorila, tembakau gorila. Itu termasuk narkotika golongan 1 ternyata. Itu dalam bentuk bukan tanaman masuknya. Kenanya kalau sebagai yang dia memiliki atau menyimpan, kenanya ke 112 ayat 1
Undang-Undang Narkotika. Itu paling tinggi ya? Kalau golongan 1 ya paling tinggi. Jadi racikan itu dalam arti sintetis jadi. Jadi beberapa yang harus dipenuhin gitu loh. Tapi tadi saya lebih tertarik sama apakah cara-cara rehabilitasinya sama dengan jenis narkotika? Karena banyak jenis narkotika. Apakah rehabilitasinya sama? Mungkin saya hampir pertanyaan siapa yang merehabilitasi gitu kan? Sama sih sebenarnya. Cuma kan di situ ada obat-obat mungkin. Jadi kalau misalkan di rehabilitasi, setahu saya sih, jadi kalau misalkan di rumah sakit atau di panti rehabilitasi, kalau di Lido ya kalau nggak salah ya, itu ada semacam terapinya gitu loh, semacam terapi. Jadi kalau misalkan emang kecanduan biasanya kan terus meminta gitu, dia akan semacam menagih terus. Jadi semacam nanti dikasih seobat yang sejenis mengandung narkotika, tapi yang dosisnya agak rendah gitu. Lama-kelamaan nanti kan diterapi segala macam nanti bisa hilang efeknya itu, gitu loh. Dan kita harus menentukan, jaksa itu harus menentukan pas rehab sesuai dengan pedoman Jaksa Agung itu berapa lama rehabnya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Yang menentukan jaksa? Sesuai nanti dari tim asesmen juga nanti ada juga nanti kita tentukan. Jadi cocoknya ini untuk para pelaku ini, misalkan pelaku A ini direhabnya berapa lama sih? Cukup nggak 6 bulan? Cukup nggak 1 tahun gitu? Tergantung mungkin seberapa tingkatan seberapa ketagihan dia dengan narkotika gitu. Tingkat keparahannya ya. Iya, gitu. Nanti itu akan diasesmen kemudian ditentukan begitu. Iya, ditentukan oleh kita. Saya jadi penasaran. Biasanya ini kan katanya kebanyakan itu tidak direhabilitasi karena kebanyakan itu masuk penjara lah gitu ya. Kalau masyarakat itu kan bui gitu. Nah, apakah yang si pengedar ini juga sebagai pecandu juga? Kebanyakan. Udah pasti. Udah pasti. Biasanya. Karena dia kan menyediakan. Kalau pengedar itu udah pasti nyicipin dulu lah istilahnya kan. Udah pasti make gitu loh. Udah make. Makanya kita sebagai jaksa kan harus jeli. Apakah ini masuk kategori sebagai pecandu atau korban atau sebagai pengedar gitu. Gitu. Atau dua-duanya. Bisa jadi juga. Karena ada juga mungkin yang mengedarkan tapi tidak menggunakan. Ada itu jarang. Semua pasti menggunakan. Pasti menggunakan. Kalau masuk bui gitu gimana nanti? Kan dia juga kecanduan. Selama ini belum ada laporan dari pihak rutan maupun lapas ya yang kita eksekusi terkait masalah narkotika. Dia sakau atau apa gitu di dalam rutan. Jadi berjalan seperti apa adanya aja. Dan kalau khusus untuk di Cirebon ya, untuk narapidana narkotika itu kan ada LP khususnya. LP di Gintung ya, di Kabupaten Cirebon juga. Betul. Nah, nanti mereka kita eksekusi tetap di LP, nanti pihak LP akan memindahkan ke LP khusus narkotika di Gintung, begitu. Oke. Baik. Kita masih di Jaksa Menyapa. Yang ingin tanya-tanya boleh melalui telepon 02318493259 atau WhatsApp ke 081324951935. Nanti kita akan ketahui juga ya ketentuan pidananya seperti apa sih, perbuatan-perbuatan apa saja sih yang bisa dipidana begitu ya terkait dengan narkotika ini. Pastikan terus bersama Pro 1 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali. Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali. Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali. Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos. Saat ini Anda sedang mendengarkan 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
Jaksa Menyapa masih bersama Anda, dan yang menyapa kita sore hari ini adalah Bapak dan Ibu Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Kita masih membahas mengenai dampak narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dan lain sebagainya bagi remaja. Nah, ini orang kan taunya bahwa terkait narkoba, narkotika dan lain sebagainya itu kan taunya pengguna, pengedar begitu. Nah, kita pengen tahu juga nih, mungkin masyarakat juga biar tahu Pak Anwar dan Ibu Fitri, perbuatan-perbuatan apa saja sih yang bisa dikategorikan melanggar undang-undang narkotika atau apalah gitu. Baik. Jadi kalau misalkan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ada beberapa pasal yang mengenai ancaman tindak pidana narkotika. Di antaranya kalau misalkan bagi pelaku yang kedapatan menyimpan atau memiliki, memelihara atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman itu seperti ganja, itu ancaman hukumannya adalah minimal 4 tahun dan paling lama adalah 12 tahun. Ada di ketentuan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, apabila ganjanya itu melebihi 1 kilo atau melebihi 5 batang pohon, itu ancamannya lebih berat lagi, yaitu paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Itu di ketentuannya dari 111 ayat 2. Terus untuk yang sabu, untuk yang bukan sintetis, bukan dalam bentuk bukan tanaman, itu ada di 112, yaitu bentuknya kayak sabu, heroin, ekstasi, morfin, tadi yang saya bilang tembakau gorila segala macam. Itu ancamannya pun sama kalau misalkan menyimpan, menguasai, memiliki, itu ada di paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Di samping itu pun ada pidana dendanya juga. Paling banyak 800, paling sedikit 800 juta dan paling banyak adalah 8 miliar. Kalau sebagai pengedar itu ada di ketentuannya di pasal 114. Di pasal 114 itu unsurnya setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Terus di pasal 114 ayat 2-nya itu apabila melebihi ketentuan, dalam arti untuk ganja itu melebihi 1 kilo dan untuk yang lainnya dan bukan tanaman melebihi 5 gram, itu bisa dipidana mati. Berat ya? Lumayan. Oke. Banyak ketentuan-ketentuannya ya. Tapi kadang kita kalau lihat di kayak di film-film gitu ya, Bu Fitri ya. Kadang-kadang ada yang nggak tahu apa-apa gitu tiba-tiba ketangkep begitu kan. Pas dibuka ternyata narkotika begitu atau apalah gitu, dan ternyata memang modusnya macam-macam ya ini pengedar ya, supaya dia tidak tertangkap kemudian menggunakan orang lain untuk untuk melakukan aksinya. Nah, itu Bu Fitri gimana pandangannya? Kalau secara penanganan atau mungkin penyelidikan proses perkara narkotika ini, karena memang sebetulnya itu ranahnya memang ada di kepolisian. Betul. Pada saat proses penyidikan. Tapi kalau yang Bung Subhan, saya ingatnya Bung Subhan. Bung Subhan aja ya. Bung Nono. Kalau misalnya tadi disebutkan terkait dengan dititipkan, kemudian pada saat ada razia terus tertangkap, dijebak lah istilahnya. Bahasanya dijebak. Itu saya sih bisa menyebutkan hanya di film aja. Karena kalau di proses penanganan perkara apalagi narkotika itu perlu sangat hati-hati, dan ketika misalnya memang ada kesalahan seperti itu, pasti oknum yang salah akan dikenai hukuman. Makanya kenapa proses penyelidikannya itu sangat hati-hati. Jadi kalau itu saya pastikan itu cuma di film, kayaknya drama banget. Karena berarti kebanyakan emang ya betul. Karena bahasanya kurir. Bahasa kurir kan. Jadi kalau secara 114 tadi yang Pak Hendra bilang, menyimpan, menguasai, kemudian ada juga untuk menjual, menjadi perantara. Dia kan pasti harus sudah ada niat
sudah tahu dulu gitu. Jadi pada saat proses penanganan perkara itu masuk ke kejaksaan dalam bentuk berkas perkara, itu tidak serta-merta kita tentukan tersangka A ini sudah sesuai jadi tersangka kalau tidak ada minimal 2 alat bukti gitu. Jadi nggak bisa sembarangan salah menangkap orang bahasanya ya jadinya. Karena sudah pasti pada saat itu orang tersebut minimal tahu apa yang dia bawa. Nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Itu kan hanya trik untuk mengelak aja gitu. Tapi dalam proses pembuktian kita pasti harus dibarengi dengan mungkin ada keterangan saksi, kemudian alat buktinya memang ditemukan di motornya dia gitu kan, atau di sesuatu yang dia pakai seperti itu. Penyelidikannya juga tidak serta-merta ya Bu ya. Jadi memang dilakukan langsung mungkin dicari begitu jaringannya, ini bukti-buktinya kuat apa tidak begitu kan ya. Seperti itu. Pak Anwar. Jadi kalau pengalaman pribadi saya waktu dinas sebelum di sini. Di mana? Di Nunukan sana, di Kalimantan Utara sana. Nunukan. Itu pintu gerbang masuk jaringan narkotika untuk wilayah Indonesia Timur. Itu barangnya dari Malaysia seperti itu. Jadi dipasok dari sana masuk ke Nunukan, kadang langsung ke Sulawesi, langsung ke NTB, ke NTT, ataupun ke Bali, itu melalui pintu masuknya di sana. Banyaknya itu peredaran. Banyaknya sabu di sana. Nah, ada pengalaman saya waktu itu di sana, ada 2 orang pelaku disangkakan adalah menjual atau memiliki gitu kan. Dia ngambil barang ke sana berdua, cuma yang 1 orang ini nggak tahu. Diajak itu nggak tahu, cuma diajak aja. Cuma diajak aja, nggak dikasih, cuma dikasih tiket segala macam, pergi ke Malaysia, balik lagi. Nah, balik laginya itu nggak tahu. Temennya gitu. Temennya tuh nggak tahu bahwa apa, balik lagi. Tiba-tiba ditangkap, pas ditangkap pun nggak ada barang buktinya sama dia, barang bukti kepada yang temennya itu. Akhirnya sama saya yang 1 tidak jadi naik karena alat buktinya kurang. Begitu, yang tadi Bu Ayi tadi minimal 2 alat bukti. Jadi yang 1 tidak bisa naik ke persidangan, hanya yang 1 aja yang kita naikkan ke persidangan. Begitu. Tapi sempat sulit tidak itu? Berarti ngebuktiin juga ya berarti ya? Membuktikan juga. Jadi akhirnya tetap tidak kita P21, tidak kita jadi mandek di penyidikan akhirnya sama kepolisian. Karena tidak mencukupi alat bukti yang tadi, minimal 2 alat bukti. Akhirnya ini nggak bisa naik ke persidangan gitu. Berarti sekarang harus hati-hati dong berarti. Harus hati-hati. Karena kalau kita ngelihat unsurnya ya Mas. Gratis, ayo kita makan. Iya. Nanti kita dapat job di mana gitu. Nah, karena unsurnya itu kan jelas Mas, memiliki, menyimpan, menguasai. Kalau nggak memiliki ya bisa lari ke menyimpan atau menguasai. Jadi kita misalkan pegang aja udah dikategorikan sebagai memiliki atau menguasai gitu. Karena unsur di Undang-Undang Narkotika seperti itu. Tapi harus tahu. Kalau nggak tahu apa yang dibawa repot nanti. Makanya kan berdasarkan alat buktinya gitu, kuat atau kan enggak gitu. Bukan narkotika gitu. Jadi harus hati-hati memang. Oke, jadi memang harus hati-hati ya. Betul. Aduh, terkait dengan narkotika, narkoba untuk remaja nih, balik lagi ke remaja. Sudah separah apa sih? Ya minimal Ciayu Majak Kuning lah. Kalau pandangan kami di sini, kebetulan saya juga orang Cirebon, Ayu juga orang Cirebon ya. Ini sangat riskan sekali, terutama adik-adik pelajar inilah. Bagaimana nyoba-nyoba narkoba, terus banyak juga perkara juga yang terkait masalah asusila gitu. Ini sudah sangat parah kalau menurut kami. Makanya kami gencar melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk terkait masalah narkoba ini. Karena kebanyakan itu tidak tahu anak-anak sekolah ini. Kadang diajak temennya nongkrong bareng, tiba-tiba ini ada rokok, taunya ganja, diisep pada teler semua tuh kan gitu. Banyak juga kejadian kayak gitu. Banyak juga kejadian seperti itu gitu. Bu Fitri gimana? Kalau secara umum mungkin kalau saya balik lagi tadi ketika yang saya tahu dari mulai tingkat sekolah ya kan, di SMA dia sudah mulai mengenal yang namanya persediaan farmasi tadi. Nanti bisa jadi begitu lingkungannya meningkat, mungkin bergaulnya dengan orang yang tidak baik seperti itu kan, mungkin di klub malam atau mungkin dengan orang-orang yang memang dia punya kepentingan untuk menjual belikan narkoba gitu kan. Itu sangat riskan gitu kan. Jadi memang sudah bahasanya tuh dalam taraf yang gawat lah kalau menurut saya, karena
kalau dibandingkan dengan generasi saya dulu ya kan, waktu saya SMA waktu muda gitu. Saya nggak perlu nyebut tahun berapa ya. Nggak usah, nanti ketahuan. Itu kayaknya untuk obat-obatan gitu, hal-hal yang ibaratnya ke tindak kriminal aja kita takut. Bodrexin iya. kayak gitu-gitu permen ya. gitu ya. Permen-permen gitu, vitamin ya. ya. Sudah sangat dekat dengan penyalahgunaan. Jadi kalau tidak hati-hati bisa kebablasan. Jangankan narkotika ya. Rokok aja sekarang parah kalau untuk remaja. Iya, betul. Jadi udah nggak malu lagi kan. Mulai dari situ dulu. Ternyata itu awalnya dari nikotin, mungkin kecanduan dengan yang lain gitu kan. Tidak menutup kemungkinan juga dicekokin narkotika atau narkoba seperti itu. Kadang kan gini, ada harapan itu kan supaya angka peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba ini kan turun, tapi buktinya naik terus. Terkait hal itu, keoptimisan memang harus selalu dilakukan. Tetap harus optimis lah untuk penanganan dan memberikan pemahaman kepada adik-adik kita yang masih muda-muda ini. Tapi penanganan itu juga perlu peran serta masyarakat kan? Ya, betul. Pasti. Nah, gimana masyarakat? Melapor takut. Iya kan, maksudnya. Iya, betul. Ya itu dilema juga sih, dilema kita juga itu sih. Manusiawi loh Pak. Manusiawi, betul. Takut loh, walaupun dia sebagai penyalahguna begitu ya. Misalnya anaknya atau apa gitu. Tapi dari hasil berkas kita terima dari kepolisian itu kebanyakan adalah dari laporan masyarakat ya awalnya. Oh gitu? Iya. Dari awalnya laporan dari masyarakat bahwa di sini ada sering terjadi transaksi narkoba. Wih, akhirnya pihak penyidik atau pihak kepolisian melakukan penyelidikan, ternyata ada nih yang dicurigai dengan gerik-gerik mencurigakan, seperti yang lagi nunggu orang yang pesen segala macam. Akhirnya diamankan, digeledah, ditemukan barang bukti narkotika tersebut. Oke, jadi salah juga kalau misalnya masyarakat cuek itu enggak ya? Enggak, banyak juga sih. Untuk mengungkap narkotika itu banyakkan dari masyarakat. Justru dari masyarakat. Okay. Sebetulnya kan yang ditakutkan mungkin karena pada saat mengungkapkan ada yang belum tahu apa nanti saya diikut sertakan seperti itu, kekhawatiran itu. Biasanya orang tua kan kadang tahu anaknya ini anak saya nih, nah kayaknya itu ada perubahan nih gitu, perubahan secara psikologis. Nggak mau lapor gitu. Nggak mau lapor, kadang orang tua itu kadang misalkan udah anaknya itu sudah mengalami gejala seperti itulah, kecanduan segala macam, harusnya kan segera lapor agar bisa direhab atau di mana. Nah, kebanyakan itu orang tua itu pada takut. Takut ya anaknya bisa kena di penjara, orang tuanya pun bisa gitu. Sebenarnya kan dilindungin juga kalau misalkan seperti itu, ya mangga silakan. Malah kalau misalkan lapor itu tidak dikenakan pidana begitu. Iya ya. Iya. Oke, tapi sayang waktu kita terbatas. Sebagai jam 4 ya. Iya. Belum sih, cuman hampir gitu. Jadi hampir, ya. Silakan mungkin sebagai penutup nih terkait dengan narkotika dan remaja. Mungkin dari Ibu Fitri terlebih dahulu, kemudian nanti dari Pak Anwar. Oke, kalau dari saya, kalau secara penyalahgunaan karena memang perlu penanganan yang serius seperti itu, kami sih dari jajaran kejaksaan pasti harus optimis dalam proses penanganan perkara supaya penyelesaiannya juga tepat guna, tepat waktu dan juga tepat sasaran. Artinya tidak semua hal yang kita tahu misalnya pecandu, kemudian korban penyalahgunaan narkotika maupun pengedar gitu kan. Kalau kita kecualikan yang pengedar, mohon maaf. Jadi untuk penyalahguna, kemudian untuk korban penyalahguna itu tidak harus dipidana. Artinya ada proses penyelesaian perkara untuk cara yang lebih berkeadilan gitulah. Itulah kenapa kita punya namanya penyelesaian penanganan perkara narkotika lewat keadilan restoratif seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Oke, jadi nggak usah takut ya. Iya, pasti. Silakan Pak Anwar. Boleh, untuk adik-adik remaja kita ya, untuk generasi muda ini. Ya Pak. Generasi tua. Jujur loh, generasi tua loh Pak Anwar loh. Kita kayaknya seumuran soalnya. Enggak, kayaknya tuan saya deh. Silakan Pak. Oke, kalian kan adik-adik ini kan generasi penerus bangsa ya. Jadi pesan kami jangan mencoba-coba untuk memakai atau mencoba-coba untuk sebagai penyalahguna atau mempergunakan narkotika. Karena kenalin dulu hukumannya, baru kita jauhkan. Artinya apa? Kita sudah tahu nih ancaman pidana seperti ini, lebih baik ya kita jauhkan.
biar tidak ada masalah di kemudian hari begitu. Mungkin seperti itu aja, Bung. Oke, terima kasih Pak Anwar dan juga Ibu Fitri, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Kerja yang tidak mudah ya untuk narkotika ini, tapi yang jelas tetap berusaha semaksimal mungkin untuk penanganan kasus-kasus narkotika ini. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di RRI Cirebon. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.